Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sedekah. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak untuk menerimanya atau mustahid. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib ditunaikan menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan perintah sholat. Yang kedua yaitu infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela tanpa adanya batasan jumlah atau waktu tertentu. Infak bisa berupa bantuan kepada keluarga, tetangga, maupun lembaga sosial. Secara harfiah, infak merupakan akar kata bahasa Arab yang bermakna memberikan atau mengeluarkan. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga yaitu sedekah. Secara harfiah, sedekah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu sadaqah. Sadaqah jamaknya sadaqah yang berakar atau kata sadaqah yashduku sadaqon sitkawan tasdaqon, yang artinya benar atau nyata. Kita masuk pada pembahasan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak itu hukumnya sunnah yang diajarkan. Sedekah juga hukumnya sunnah yang diajarkan. Jadi jelas ya, perbedaan zakat dan infak juga sedekah di sini sangat beda. Zakat itu hukumnya wajib yang telah ditentukan, sedangkan infak dan sedekah itu hukumnya sunnah atau ajaran baik yang diajarkan. Sedangkan penerima zakat itu terdapat 8 asraf, 8 golongan yang wajib menerima zakat yang telah ditentukan oleh Islam. Sedangkan infak dan sedekah itu bebas diberikan kepada siapa saja. Perbedaan selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk zakat yang diberikan itu dapat berupa harta dengan jumlah tertentu, sedangkan infak harta dengan jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan sedekah harta atau non harta. Non harta di sini seperti makanan, pakaian, ya seperti itu. Adapun juga perbedaan yang terakhir yaitu waktu. Waktu untuk mengeluarkan zakat telah ditentukan dalam Islam, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan saat menjelang Idul Fitri. Kalau infak tidak ada ketentuan waktunya. Begitupun juga dengan sedekah. Adapun manfaat zakat, infak, dan sedekah. Manfaat pertama yaitu manfaat sosial, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, infak, dan sedekah, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sebagai upaya memperkuat rasa solidaritas di antara anggota masyarakat. Juga melindungi umat muslim dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat ekonomi, meningkatkan distribusi kekayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha bagi kaum duafa. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat spiritual, yaitu membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, zakat, infak, dan sedekah juga dapat memperkuat hubungan sosial antara sesama manusia.
Adapun mekanisme pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama itu pengelolaan zakat. Dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau Lembaga Amil Zakat atau LAS. Yang kedua, mengumpulkan zakat dilakukan dari individu maupun perusahaan. Selanjutnya, distribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Pengelolaan infak dan sedekah bila dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat atau melalui lembaga sosial tidak memiliki aturan ketat seperti zakat sehingga lebih fleksibel dan pendistribusiannya dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pembangunan masjid, beasiswa, pendidikan, dan bantuan bencana alam. Peran zakat, infak, dan sedekah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, membantu modal usaha bagi mustahid. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada kaum duafa agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan pendidikan. Dana infak dan sedekah sering digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya distribusi zakat, infak, dan sedekah, masyarakat kurang mampu dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandan, pangan, dan papannya. Baiklah, kesimpulannya, zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Zakat bersifat wajib dan memiliki aturan khusus, sementara infak dan sedekah bersifat sukarela. Ketiganya memiliki peran dalam mempererat solidaritas sosial serta mengurangi kesejahteraan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu dalam pembangunan ekonomi umat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Terima kasih.